Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat walafiat dan tetap semangat dalam beraktivitas, dan semoga puasanya hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran tematiknya. Tema 9, subtema 1, pembelajaran ketiga. Dan alangkah baiknya sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya silahkan ukhti dan akhi buka halaman 17. Pembelajaran 3 ini materinya yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Yang kedua, kita akan mengenal perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kita akan menceritakan isi iklan. Selanjutnya, mari kita mengamati. Kita akan mengamati gambar peta Indonesia. Silahkan amatilah peta Indonesia di bawah ini di halaman 17. Bisa dilihat oleh ukhti dan akhi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Adapun dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terdiri atas kurang lebih 17.504 pulau. Letak geografis ini sangat mempengaruhi kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kita lanjutkan. Nah, mari kita membaca. Silakan ukhti dan akhi buka halaman 18. Kita akan membaca teks tentang mengamati peta Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini Ana sedang mengamati peta Provinsi Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Jawa Barat beribu kota Bandung. Nah, letak astronomis kota Bandung sekitar 107 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang selatan. Nah, letak suatu kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Apa sih garis bujur dan garis lintang? Garis lintang adalah garis imajiner yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur. Garis lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Garis lintang ini bumi dibagi menjadi 180 derajat, yaitu 90 derajat lintang utara dan 90 derajat lintang selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis imajiner yang berupa garis lurus yang menghubungkan bumi dari kutub utara hingga kutub selatan. Bumi dibagi menjadi 360 derajat garis bujur, yaitu 180 derajat bujur timur dan 180 derajat bujur barat. Nah, di sini jarak dua garis bujur yang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur dibagi menjadi dua, yaitu garis bujur barat atau disingkat dengan BB dan garis bujur timur disingkat dengan BT. Adapun garis lintang yang berdekatan sebesar 1 derajat. Nah, garis lintang juga dibagi menjadi dua, yaitu lintang utara atau disingkat dengan LU dan lintang selatan disingkat dengan LS. Nah, bisa diperhatikan oleh ukhti dan akhi peta Provinsi Jawa Barat di halaman 19 sesuai dengan koordinatnya. Di situ kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat berada di 107 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang selatan. Kita lanjutkan. Mari kita membaca. Kita akan membaca teks tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Silahkan buka halaman 20 dan 21. Tiap provinsi terdiri atas beberapa kota dan kabupaten. Kalian sudah menuliskan beberapa kota dan kabupaten. Tiap kabupaten atau kota mempunyai ciri khas masing-masing. Namun, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam lingkup yang lebih kecil, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan orang terdekat dengan kita. Misalnya dengan keluarga, dengan kakak, dengan orang tua, atau dengan yang lainnya.
Perhatikan gambar yang ada di halaman 20. Ahmad sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama tetangganya. Saat kerja bakti, warga kampung saling membantu membersihkan lingkungan. Ada yang menyapu, membuang sampah, membersihkan parit, dan mengganti lampu jalan yang rusak. Membersihkan lingkungan bermanfaat untuk menjaga kenyamanan dan keamanan kampung. Kegiatan yang dilakukan Ahmad merupakan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, yaitu dengan cara bergotong royong dalam membersihkan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membaca tentang makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara Indonesia terdiri atas banyak suku dan budaya. Tiap suku dan budaya mempunyai ciri khas masing-masing. Walaupun mempunyai banyak suku dan budaya, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, makna penting persatuan dan kesatuan bangsa ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu terjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi. Yang ketiga, menjalin rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang keempat, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita lanjutkan, kita menginjak pembelajaran keempat. Silakan buka halaman 23. Materinya yaitu yang pertama kita akan mengenal ketampakan alam sekitar. Yang kedua yaitu kita akan membaca isi teks paparan iklan di media cetak. Yang ketiga kita akan mengenal manfaat hidup rukun. Mari kita membaca. Kita akan membaca tentang teks ketampakan alam sekitar. Ketampakan alam terdiri atas ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Perhatikan gambar beberapa ketampakan alam berikut, bisa dibuka di halaman 124. Di situ ada sawah, ada sungai, ada pantai, ada jalan raya. Nah, manakah yang termasuk ketampakan daratan dan ketampakan alam perairan? Pasti Ukhti dan Ahi sudah bisa membedakannya. Kita lanjutkan. Kita akan mengenal bagaimana adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar di halaman 25. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam yang berupa daratan dan ketampakan alam yang berupa perairan. Daratan merupakan tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan daratan berupa gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan dapat berupa sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya. Manusia melakukan adaptasi dengan cara yang berbeda-beda. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, misalnya di pegunungan berarti berladang. Kemudian makanan, bentuk tempat tinggal sesuai dengan daerahnya, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi perubahan itu menyesuaikan dengan tempat tinggal. Nah, Ukhti dan Akhi dapat melihat bentuk penyesuaian masyarakat suatu daerah. Penyesuaian itu dapat kalian lihat dengan adanya makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan, berbeda dengan makanan dan barang-barang atau benda-benda khas daerah pantai dan dataran rendah. Itulah ketampakan bagaimana adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam. Selanjutnya, mari kita menulis.
Kondisi lingkungan tiap ketampakan alam berbeda-beda. Selain itu, air di laut dan di pegunungan juga berbeda. Apakah Ukhti dan Akhi dapat membedakan air laut dengan air pegunungan? Nah, silahkan Ukhti dan Akhi bisa mencari informasi tersebut melalui buku, surat kabar, majalah atau internet, atau sumber lain yang sama atau relevan. Kemudian tuliskan perbedaan antara air laut dan air pegunungan di buku tugas. Jadi tugasnya silahkan cari informasi tentang perbedaan antara air laut dengan air pegunungan. Apa perbedaannya? Kemudian tuliskan di buku tugas atau di buku tulis Ukhti dan Akhi. Nah, mari kita akan mencoba membandingkan isi iklan. Perhatikan iklan atau gambar iklan yang ada di halaman 26. Di sini ada dua gambar iklan tentang air isi ulang. Nah, gambar pertama bisa diperhatikan oleh Ukhti dan Akhi. Nah, dari iklan di atas, apakah isi kedua iklan di atas? Kemudian, apakah ada persamaan pada iklan di atas? Nah, persamaannya adalah tentang isi ulang air minum. Kemudian, tuliskan pendapat Ukhti dan Akhi mengenai kedua iklan tersebut di buku tugas. Kemudian presentasikan hasil tulisan kalian di depan kelas nanti. Kita lanjutkan. Mari kita membaca. Kita akan membaca tentang manfaat hidup rukun. Alam merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dirawat dan dilestarikan. Kentapakan alam tiap daerah berbeda-beda. Ada daerah yang berada di pesisir pantai, ada juga yang di daerah dataran tinggi. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap menjaga kerukunan. Kerukunan bermanfaat untuk mempererat nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Kita dapat menjaga kerukunan dengan memulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ini adalah kegiatan di mana Rasti dan teman-temannya membersihkan lingkungan sekolah. Ini adalah salah satu manfaat hidup rukun di mana mereka saling bantu-membantu dalam membersihkan lingkungan, tidak hanya bekerja sendiri-sendiri. Ini untuk mempererat tali silaturahmi dan rasa persatuan antar sesama siswa. Nah, kegiatan yang dilakukan Rasti dan teman-temannya mencerminkan hidup rukun. Gotong royong merupakan penerapan dari nilai-nilai kerukunan. Kita harus menjaga kerukunan di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Kita dapat ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan hidup rukun. Itulah manfaat hidup rukun di masyarakat. Dan baiklah, materi ini kita cukupkan. Kerjakan tugasnya. Dan baiklah, kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.